Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kedengeran ya. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik Ibu. Oh iya, Muhammad Rofiq udah ini belum? Udah sempro belum ya? Udah Ibu. Kapan ya? Emang ibu itu ya kemarin? Oh, ibu nggak nguji ya? Nggak Nggak nemenin ya? nguji Ibu. Iya. Pas hari apa? Hari Sabtu Ibu. Oh, pantesan. Jadi itunya apa? Apa tuh pertanyaan-pertanyaannya? Maksudnya gimana Bu? Pertanyaan pas Iya, sidangnya? pas sempro itu ditanya apa aja? Lebih ke teknis Ibu. Oh, tapi kejawab semuanya. Jawab Ibu. Yang kemarin isinya apa aja tulisannya? Baru sedikit Ibu. Tapi udah kejawab kok. Oh, yang dari ibu ada yang dimasukin. Ada beberapa Ibu. Oh, jadi pertanyaannya apa aja? Kalau Opi pertanyaan tentang teknis Ibu. Teknis-teknisnya. Karena Ya. kan teknisnya belum dicantumin sama Opi. Oh, itunya ya apa teh? Cara pengoperasian alatnya juga belum. Oh, iya, cari aja kayak gitu mah ada. Tapi sensornya jadi berapa? Jadi nggak Tetap terlalu. jadi 4 Ibu. Hah? Tetap Iya. 4. Iya. Tapi jadinya yang ORP diganti sama TDS Ibu. Oh ya Allah, banyak amat, itu nggak bentrok apa nanti? Itu Insya kan Allah enggak Ibu. 4 itu mahal, itu berapaan? Kemungkinan Enggak, jadi buat jangan terlalu banyak, 2 aja udah bagus itu apa PH sama apa orang PH aja dulu ibu, yang mahasiswa bimbingan siapa ya dulu Patio itu ya. nggak apa susah banget itu kalibrasinya. Insya Allah bisa Ibu nanti dicoba Ibu. Iya, jadi nggak mudah itu apa buat kalibrasi 4 sensor. Jadi sensornya teh apa aja jadinya? pH, suhu, kekeruhan sama TDS Ibu. Suhu, kekeruhan sama TDS ya. Iya. Kalau suhu mah gampang ya, itu kekeruhan, TDS sama pH itu 3 kerjaan tah. Iya Ibu. Iya. Terus kalau Rian gimana Rian? Apa teh kemarin teh yang diperbaiki apa aja? Paling perihal memahami perihal rumus logika bajinya Ibu sama kalibrasi sensornya. Oh iya, kebenaran sekarang tentang Faji ya, Ibu mau nerangin tentang Ya Ibu. Faji ya. Kita mulai aja ya. Ada Ya Ibu. sekarang mah apa-apa juga bisa pakai ini ya. Sebentar. Itu udah sih, udah ya. Bentar ya. Jadi ini biarinlah ada 2 orang juga ya. Iya Ropi nanti ditekuni lagi, tapi kalau 3 sensor belum kan itu web ya. Aduh liar Baik amatnya. Ibu. Ya, nah kita akan ke materi ya, bentar materinya mana ya? Materi, bentar, Ibu buka dulu ya materinya. Ya Allah. Nanti juga paling kalau kepentok juga ada jalannya kali. 1 sensor aja dulu Paji, PH dulu terus apa ya. Iya, baik Ibu. Nah, ini ada 2 siapa Ji yang Ibu share bentar. Ya ada yang PowerPoint, ada yang ini harusnya yang pakai Faji ini ada ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam. sekarang ini kayaknya kalau misalnya suka dijadiin Faji ya semuanya. Jadi kenapa ada Faji? Karena di sini Faji ini ya adalah metodologi dirancang untuk menangani ketidakpastian dan informasi yang tidak tepat dalam sistem pengambilan keputusan ya. Jadi kalau misalnya Paji itu seperti abu-abu gitu ya, ada hitam, putih, nah si Paji itu antara itu makanya dibikin Paji ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar arsitektur sistem,
fungsi keanggotaan, perbandingan metode inferensi Fuzzy yang umum digunakan, dilengkapi dengan ilustrasi grafis dan tabel komparatif ya. Jadi sekarang Fuzzy ini bisa pakai Python, bisa MATLAB, bisa, terus banyak ya sekarang mah Fuzzy ya. Terus dimasukin codingnya ke itu juga bisa ke C ya. Terus coding juga sekarang ada AI ya. Jadi insya Allah lah ya, tinggal kalian memahaminya aja ya. Jadi di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti dan praktisi yang tertarik pada aplikasi logika Fuzzy dalam berbagai bidang ya. Jadi kalau bingung-bingung apa, pakai Fuzzy aja sekarang mah ya. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi nyari Fuzzy juga sekarang banyak ya, ada macam-macam Fuzzy juga ya. Di sini Fuzzy ini mungkin ada yang belum pernah diajarkan, ada yang udah ya. Jadi Fuzzy ini dikenalkan oleh Lotfi Azadeh tahun 65. Jadi di sini merupakan eksistensi dari logika boolean klasik yang memungkinkan nilai kebenaran parsial antara 0 dan 1. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi sistem dunia nyata yang seringkali melibatkan data yang ambigu, tidak lengkap atau tidak pasti ya. Jadi mengakalinya seperti itu ya sekarang. Berbeda dengan logika biner yang mengenal nilai benar atau salah ya, benar 1 salah 0. Fuzzy memperkenalkan gagasan derajat keanggotaan yang memungkinkan suatu elemen menjadi anggota dari beberapa himpunan dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Nah, di sini memungkinkan sistem untuk meniru penalaran manusia yang lebih fleksibel dan intuitif ya. Nah, di sini ada konsep dasar logika Fuzzy ya. Nah, di sini ada himpunan Fuzzy atau Fuzzy set. Himpunan Fuzzy adalah generasi dari himpunan klasik atau Crib set, di mana setiap elemen memiliki derajat keanggotaan dalam himpunan tersebut ya, yang dipresentasikan oleh nilai interval 0 dan 1. Misalnya dalam himpunan klasik, seorang berusia 25 tahun adalah muda atau tidak muda. Dalam himpunan Fuzzy, orang sama mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,8 dalam himpunan muda dan 0,2 dalam himpunan dewasa ya. Jadi ini gunanya Fuzzy ini ya. Jadi Fuzzy itu bisa kita pakai untuk apa aja ya. Di sini ada fungsi keanggotaan atau membership function atau MF. Fungsi keanggotaan adalah kurva yang mendefinisikan bagaimana setiap titik dalam ruang input, disebut semesta pembicaraan atau universe of discourse, dipetakan ke nilai derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Pemilihan bentuk fungsi keanggotaan sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja sistem Fuzzy secara keseluruhan. Nah, di sini beberapa bentuk fungsi keanggotaan yang umum meliputi fungsi segitiga ya, triangular MF, sederhana dan sering digunakan, didefinisikan 3 parameter yaitu ABC yang membentuk segitiga. Terus ada fungsi trapesium ya, mirip dengan fungsi segitiga tapi memiliki puncak datar, didefinisikan oleh 4 parameter ABCD ya. Terus ada fungsi Gaussian ya. Di sini transisi halus sering digunakan aplikasi yang membutuhkan kelancaran, didefinisikan oleh rata-rata min dan deviasi standar sigma ya. Nah, di sini yang atas ini segitiga ya. Jadi ada ABC, kalau ini ABCD ya. Terus kemudian ini Gaussian ya, universe ya. Di sini Gaussian min 50 sigma 15 ya. Di sini trapezoid kalau trapesium, kalau ini triangular ya, fungsi keanggotaan. Nah, terus ada lagi contoh fungsi keanggotaan Gaussian ya. Kalau ibu sekarang jadi lagi seneng sama Python ya, kita masukin aja ke Python, nanti codingnya keluar ya. Ibu biasanya pakai
Quintet ya. Di sini variabel linguistik, jadi ibu cari untuk semuanya pakai Quintet ya. Mau keanggotaan, variabel, mau rules, mau apa ya, enak ya pakai Quintet. Di sini variabel linguistik variabel yang nilainya berupa kata-kata atau frasa dalam bahasa alami, bukan angka. Contohnya suhu dapat memiliki nilai linguistik seperti dingin, hangat, atau panas ya. Nah, ini tergantung sama nilai-nilainya ya. Kita bisa lihat di sini dingin itu misalnya dari 0 sampai 40 ya. Kalau hangat itu antara 25 sampai 70 ya. Terus kalau panas itu ya dari 60 sampai 80 ya. Kita bisa melihat dari warnanya dan juga dia ke angkanya. Di sini contoh variabel linguistik untuk temperatur. Tentunya kita harus melihat ke referensi terdahulu ya kalau kayak gini ya. Jadi orang-orang gimana, jadi kita bisa referensinya dari sini gitu ya. Terus arsitektur sistem logika Fuzzy atau Fuzzy Logic System. Ya, di sini dari 4 komponen utama yang bekerja secara sekuensial untuk memproses input dan menghasilkan output ya. Arsitektur ini memungkinkan Fuzzy Logic System menerjemahkan input yang tidak pasti menjadi keputusan yang jelas ya. Nah, ini ada input tegas, terus pacifikasi ya, terus aturan atau rules, terus basis pengetahuan ya. Terus sistem logika Fuzzy ya, mesin inferensi, dekodifikasi, terus hasilnya ya. Jadi ini prosesnya ya. Ada 4 komponen utama ya. Seperti ini. Terus di sini komponennya sebagai berikut. Pacifikasi, modul ini bertanggung jawab mengubah input numerik yang tegas dari dunia nyata menjadi nilai Fuzzy derajat keanggotaan. Berdasarkan fungsi keanggotaan telah ditentukan, proses ini mengukur seberapa jauh input tersebut termasuk ke dalam setiap himpunan Fuzzy yang relevan. Terus ada lagi basis aturan atau rule base ya. Jadi di sini aturan-aturan ya dari if then yang mendefinisikan hubungan antara input dan output sistem ya. Jadi ini biasanya harus ada ya di sini dibuat pakar domain dan direpresentasikan dalam bentuk linguistik. Misalnya jika suhu panas dan kelembaban tinggi maka kecepatan kipas cepat ya. Ini berarti tergantung dari input ya. Terus sampai ke output. Terus mesin inference engine. Ini adalah inti dari FLS yang mengevaluasi aturan-aturan dalam basis aturan berdasarkan input Fuzzy yang dihasilkan dari proses pacifikasi. Mesin inferensi menentukan derajat aktivasi setiap aturan, kemudian menggabungkan hasil semua aturan relevan untuk menghasilkan output Fuzzy ya. Terus ada lagi dekodifikasi. Ini mengubah output Fuzzy yang dihasilkan oleh mesin inferensi kembali menjadi nilai numerik atau tegas crisp output yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem fisik atau membuat keputusan. Ada beberapa metode dekodifikasi antara lain centroid atau center of gravity ya. Jadi nanti kalian ini tergantung dengan metodenya, kan ada Mamdani, Sugeno, terus ada Sukamoto ya. Harus sesuai ya. Menghitung pusat area di bawah kurva fungsi keanggotaan output Fuzzy, ini adalah metode paling umum dan akurat. Terus ada bisektor, membagi area kurva fungsi keanggotaan output Fuzzy menjadi 2 bagian yang sama. Terus mean of maksimum, menghitung rata-rata dari nilai output yang memiliki derajat keanggotaan maksimum ya. Jadi di sini ada rumus-rumusnya juga ya. Kalian juga jangan salah ngasih angka, ngasih rules, ngasih apa nih ya. Terus ada metode inferensi Fuzzy. Ada beberapa metode inferensi Fuzzy yang berbeda masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi yang unik.
Tiga metode paling populer adalah Mamdani, Sugeno atau Takagi Sugenokang dan Sukamoto ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan yang banyak itu Mamdani ya. Mamdani, tapi Sukamoto katanya lebih ini ya, lebih akurat ya. Tapi kalian juga nggak selalu harus pakai MATLAB ya, pakai Python juga bisa ya, keluar gambar-gambarnya keluar ya. Tinggal dikasih aja ininya pengen parameternya apa ya. Di sini ada fiturnya output konsekuen ya, kita pilih Mamdani himpunan Paji, kalau Sugeno fungsi linear atau konstanta ya. Jadi kita milihnya harus sesuai dan keperluan kita ya. Kalau Sukamoto himpunan Paji monoton. Terus kalau proses inferensi, kalau Mamdani itu min max ya. Sugeno itu weighted average, kalau Sukamoto min max dengan output monoton. Terus kalau depujifikasi, kalau Mamdani centroid, bisektor, mom kompleks ya. Kalau Sugeno weighted average sederhana. Kalau Sukamoto weighted average juga sederhana. Kelebihan kalau Mamdani intuitif, mudah dipahami oleh manusia, cocok untuk input linguistik. Terus Sugeno efisien secara komputasi, cocok untuk optimasi dan sistem adaptif. Sukamoto sederhana dalam perhitungan, output selalu monoton ya. Kekurangan kalau Mamdani kurang efisien secara komputasi, depujifikasi kompleks ya. Kalau Sugeno kurang intuitif, tidak selalu mudah diinterpretasikan manusia. Terus kalau Sukamoto terbatas pada fungsi keanggotaan, output yang monoton. Terus kalau Mamdani aplikasi umumnya sistem kontrol berbasis pengetahuan, pengambilan keputusan ya. Terus kalau Sugeno prediksi deret waktu, pemodelan sistem, kontrol adaptif. Terus Sukamoto kontrol proses yang membutuhkan output yang monoton ya. Jadi ini perbandingan ya, jadi nggak asal kita pilih aja ya. Jadi di sini metode Mamdani itu salah satu metode inferensi Paji yang paling banyak digunakan karena sifatnya intuitif dan kemampuannya untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk linguistik yang mudah dipahami manusia. Output dari setiap aturan dalam metode Mamdani adalah himpunan Paji, kemudian digabungkan dan didepujifikasi untuk menghasilkan output yang tegas ya. Terus Sugeno atau dikenal metode Takagi Sugeno Kang TSK dikembangkan untuk mengatasi kelemahan komputasi metode Mamdani ya. Nah, outputnya ini adalah fungsi linear dari input atau konstanta, bukan himpunan Paji. Hal ini membuat proses depujifikasi menjadi lebih sederhana dan efisien secara komputasi, biasanya menggunakan rata-rata terbobot atau weighted average ya. Jadi semua ini ada pasangannya ya, jadi jangan salah ya. Terus Sukamoto, nah Sukamoto ini biasanya dia nggak ada kalau di MATLAB, adanya kita bikin sendiri di Python ya atau manual ya. Di sini memiliki karakteristik di mana setiap konsekuen aturan if then harus direpresentasikan oleh himpunan Paji monoton. Hasil akhir dari inferensi setiap aturan diberikan secara tegas script berdasarkan nilai alfa prediksi, derajat keanggotaan hasil inferensi, dan fungsi keanggotaan monoton. Proses depujifikasi pada metode Sukamoto juga relatif sederhana dan biasanya Sukamoto ini akurasinya tinggi ya. Terus aplikasi logik Paji dalam penelitian. Jadi Paji ini diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian dan industri karena kemampuannya menangani ketidakpastian dan kompleksitas data. Di sini aplikasi utamanya meliputi sistem kontrol ya, pengendalian suhu, AC, mesin cuci ya. Jadi mesin cuci itu pada pakai Paji ya, apalagi yang otomatis ya. Jadi dia bisa menyesuaikan antara misalnya berbagai parameter mesin cuci itu ya. Terus rem, ABS ya,
robotika dan sistem kontrol proses industri. Terus pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan, ya diagnosis medis, ya kesehatan, evaluasi kinerja dan manajemen risiko. Terus pengolahan citra, peningkatan kualitas citra, segmentasi citra dan pengenalan pola, ya jadi citra itu gambar ya. Jadi dia bisa meningkat yang mana nih yang citranya bagus dipakai Paji ya. Terus segmentasi juga bagian mana ya. Terus polanya apa ya. Terus kecerdasan buatan atau AI misalnya sistem pakar ya. Terus JST atau jaringan saraf tiruan dan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing ya. Terus keuangan ya, prediksi pasar saham, analisa risiko kredit ya. Jadi kalau kalian bisa Faji, banyak sekali yang bisa kalian lakukan ya. Terus kelebihan dan kekurangan Faji, mampu menangani data tidak tepat atau berisik. Logika Faji dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau ambigu ya. Terus mudah dirancang, dipahami ya. Jadi ada if then, mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Terus efektif untuk masalah kompleks ya. Mampu meniru penalaran manusia sehingga cocok masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Terus kebutuhan memori rendah. Algoritma yang relatif sederhana membutuhkan sumber daya komputasi yang minimal ya. Terus kekurangan ambiguitas ya. Tidak ada pendekatan standar untuk desain sistem Paji yang dapat menyebabkan solusi berbeda untuk masalah yang sama. Terus sulit membuktikan kebenaran karena sifatnya yang menangani ketidakpastian, validasi dan verifikasi sistem Paji bisa menjadi tantangan. Terus kompromi akurasi, dalam beberapa kasus penggunaan logika Paji mungkin mengorbankan sedikit akurasi demi fleksibilitas dan kemampuan menangani ketidakpastian ya. Jadi ini ya, jadi ini ada referensinya juga ya. Jadi kalian juga bisa lihat contoh-contohnya ya. Contoh-contoh Paji banyak di jurnal ya. Kalian juga bisa pakai Google Colab, pakai Queenchat, pakai AI belajar ya. Terus kan ada rumusnya ya, jadi harus disesuaikan dengan data kalian ya. Nah ini ada lagi itu ya, sebentar materi aplikasi ya. Ini aplikasi yang bisa digunakan untuk Paji ya. Di sini ada ya. Jadi ada yang paling banyak itu di MATLAB ya, MATLAB. Nah, MATLAB itu biasa ya. MATLAB itu biasa Mamdani sama Sugeno, tapi Sukamoto nggak ada. Di sini ada MATLAB Fuji Logic Toolbox ya. Di sini ada GUI yang sangat memudahkan pemula tanpa menulis banyak kode ya. Tapi kalau Python juga enak sih, sekarang kita tinggal masukin aja parameternya ya. Terus Paji Logic Designer ya, kamu bisa ke Paji Logic Designer. Kamu bisa menggambar kurva keanggotaan dan menyusun rules hanya dengan klik-klik aja ya. Ada lagi Simulink, cocok jika skripsimu kontrol mesin atau sistem otomatis. Terus visualisasi ya, menyediakan surface plot 3D secara otomatis untuk melihat hubungan antar variabel ya. Jadi di sini ada lagi Python ya. Dulu waktu zaman Patio ya, itu dulu perasaan susah banget ya pakai Python ya. Tapi ternyata kita masukin aja ke Google Colab ya. Sekarang Google Colab ada AI ya, jadi dia install sendiri library-nya. Atau pakai Queenchat juga bisa ya. Di sini ada kalau kamu lebih suka coding dan ingin membangun, terus kalau pakai Python ini Sukamoto bisa, Sugeno bisa, Mamdani bisa ya. Jadi kamu bisa dapat lebih banyak ya.
Terus kamu juga bisa tanya-tanya, ada Google Colab, ada AI-nya ya. Jika kamu lebih suka coding dan ingin membangun aplikasi modern terintegrasi dengan machine learning, Python itu pilihan terbaik ya. Jadi nggak usah takut ya sama Python ya. Sekarang ada AI-nya. Namanya ada library-nya Scikit-Fuzzy. Library paling populer untuk komputasi Python di Python, tapi ya biasanya dia ini sendiri. Terus sekarang juga ada seseorang ingin bergabung ya. Oke, siapa ini? Randi. Oh iya Randi, apa kabar Randi? Nanti bimbingan ya ke ibu ya, belum pernah ketemu. Ya, sekarang kita Iya, ngebahas Bu. 5G ya. Terus ada Python ya. Kelebihannya kalau kita misalnya susah ya MATLAB, aduh MATLAB itu susah kadang-kadang installnya ya. Terus kan kita harus bisa ngakalin ya kalau gratis ya. Terus komputernya juga kan harus kuat ya kalau pakai MATLAB. Terus kelebihan si Python ini dia gratis, open source, bisa dijalankan di Google Colab tanpa instalasi yang berat. Terus output sangat bagus untuk pengolahan data besar dan riset data science ya. Jadi Python ini ke semua hal bisa ya. Kita kayak jadi punya aplikasi sendiri ya, kita bisa bikin untuk apa aja bisa ya. Jadi buat Paji bisa, buat GUI bisa, buat pemrosesan citra ya, buat di elektro juga bisa ya, banyak banget ya. Terus ada juga Microsoft Excel, tapi ibu belum pernah nyoba ya kalau Excel ya. Jadi dia mungkin Excel juga bisa untuk Sugeno dan Sukamoto, tapi kamu masukin tabel gitu kayak dulu mahasiswa ibu pernah pakai Sukamoto ya. Dulu kan belum tahu Paji ya, belum tahu namanya, belum tahu Python ya. Jadi ada Paji add-in ya, manual ya. Cara kerja, kamu memasukkan rumus IF dan logika matematika secara manual ke dalam set ya. Kelebihan, sangat membantu untuk melakukan simulasi perhitungan manual yang wajib ada di bab 4 skripsi ya. Terus kekurangan, tidak efisien untuk sistem dengan banyak aturan ya. Jadi kalau banyak aturannya susah ya. Mana ya? Jadi emang ada kelebihan kekurangannya masing-masing ya. Terus software lainnya ya masih banyak, jadi ada sesuai dengan referensi. Ini kan apa ya? Bentar. Jadi tergantung kebutuhan ya. Nah ini ada lagi tuh kan. Nah, ada software lainnya, ada beberapa alternatif yang sering muncul di referensi jurnal ya. Makanya kalian harus, kalau skripsinya Paji, harus lihat jurnal Paji lagi ya sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana mulai dari dia membuat abstrak, terus pendahuluan ya, terus penelitian terdahulu, terus literatur review ya. Jadi harus dicantumkan pakai metode Paji apa, terus akurasinya berapa, terus gapnya apa ya. Terus udah itu dan banyak lagi ya. Jadi itu untungnya kenapa kalian harus lihat referensi yang sejenis ya, yang mirip-mirip gitu ya. Jadi sesuai dengan penelitian kalian. Misalnya kalau Ropi ya yang berhubungan dengan pH ya, dengan sensor pH. Terus sensor apa lagi Ropi? Kolam renang ya, servo apa ya yang berhubungan. Terus kalau Randi hubungannya dengan apa?
Randi hubungannya dengan apa ya tulisannya? Hah? Udah ini belum? Udah ada tuh ibu aktifin tulisannya. Berhubungan dengan apa? Udah sempro belum? Belum. Oh, main ke sini nanti ibu bantu. Ibu pembimbing kedua ya. Iya. Iya, nanti mau bikin apa-apa ibu ada sih banyak tulisan nanti. Tapi ibu pembimbing dua. Jadi tentang apa ininya bikinnya? Ya. Jadi biar biar tahu gitu. Ya. Sekarang udah bulan April, mau bulan Mei ya. Aduh, ini teh apa ya, sedikit lagi teh ya. Ya, jadi Paji bisa bikin kalian bikin banyak penelitian ya. Pokoknya kalau yang mau ketemu ibu ke kampus aja WA ya, nanti pokoknya ibu bantu lah ya. Ibu dari segi tulisan atau misalnya apa sedikit-sedikit yang ibu bisa bantu ya. Soalnya kalau online teh susah ya. Jadi misalnya habis ketemu sama pembimbing satu, datang ke ibu ya, biar ibu bisa bantu disesuaikan kan pembimbing satu dulu ya. Terus kalau bisa Ropi cepet-cepet ya, soalnya Ropi sensornya banyak supaya bisa tahu jalan apa enggak. Oh iya, udah pelatihan PLTS udah Ibu udah ya? udah selesai. Sudah ibu sudah. Oh, nanti materinya lihat ya. Iya Bu. Ya mungkin itu aja ya, udah nggak ada yang lain ya. Enakan ketemu langsung ibu mah daripada kayak gini ya. Iya, kesini aja ya Randi ya. Nanti Randi nulis apa, terus dari pembimbing satu apa gitu ya. Kadang-kadang kalau online teh susah nggak ngeliat tulisannya, sama nggak bisa ngomong langsung ya. Ya, mungkin gitu aja ya dari ibu. Nanti dikirim aja perkembangannya di mana di perkembangan kemajuan ini perkembangan skripsi ya, dikirim filenya di Edlink ya. Besok juga ada kelas lagi karena kan yang kemarin kurang ya. Jadi harus ada kelas lagi besok. Cuma mungkin pagi ya. Pagi pada bisa enggak? Bisa kali ya. Ya mungkin itu aja. Ada enggak yang mau ditanyakan ke ibu? Nanti ketemu aja ya. Iya Bu. Ya biar cepet beres, emang mendingan ketemu ya. Jadi kapan itu Randi itunya mau sempronya? Udah ada topiknya belum? Udah ya, nanti kalau tulisan nanti kirim aja ke ibu ya, atau gimana gitu. Nanti biar ibu bisa bantu ya. Mungkin karena ini orangnya ada 3, pokoknya kalau mau bimbingan ibu mah nggak pernah menghalang-halangi ya. Kalian kirim aja tulisannya di grup di Edlink ya, nanti ibu periksa ya. Makasih ya buat semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan mah, Rian udah ngebetulin apa aja Rian? Kemarin teh apa yang koreksinya banyak ya? Iya Ibu, perihal mengkalibrasi seluruh sensor Ibu sama. Oh iya satu-satu ya dijelaskan caranya gimana. Ya kan ada sensor apa aja banyak itu ya? Ya ada 4 Ibu. Oh ada 4, tapi itu pada bentrok enggak? Enggak Ibu. Iya, tinggal kalibrasinya ya satu-satu ya. Udah Ya. jalan belum alatnya? Belum Ibu, belum jalan. Oh iya, jadi Masih nambahin tahap
nambahin Dirancang. sensor, nambahin coding ya. Iya ibu. Kalibrasinya semua harus di itu. Pakai itu aja namanya QuenChat. Tahu kan kayak Wah. QuenChat? Nih ibu share ya namanya QuenChat. Oh iya ibu, boleh ibu. Nih ini nih QuenChat. Ibu suka pakai QuenChat karena dia gratis ya. Ini teh gimana sih? Ini berarti harus dihilangin dulu. QuenChat. Mana ini teh? Sebentar. Nih ya. Nah, ini namanya QuenChat ya. Nah, misalnya pertanyaannya mau kalibrasi sensor apa aja? MQ131, MQ131 terus DHT11, DHT11 terus apa lagi? PM 2.5, 2.5 terus ya. Terus sama MQ135 ibu. bagaimana ya kalibrasi? Nah ya, bisa enggak nih ya bagaimana kalibrasi? Nih, kelihatan kan ya di layar ya. Jadi ini Kelihatan, namanya QuenChat. Dia Berbayar gak ibu itu? gratis, makanya ibu pakai ini ya. Oh, iya. Mau bikin apa aja ini bisa gratis. Masalahnya kalau cloud kan bayar, ChatGPT Ya, kalau berbayar, Gemini kurang lah ya. Ibu bikin coding panjang pakai ini jalan. Oh, Iya, pakai ini aja. ya ibu. Tuh lihat tuh. QuenChat ya ibu. Iya QuenChat. Mau nanya tentang rules, mau nanya tentang coding, mau nanya tentang kalibrasi, mau nanya apa aja bisa. Tapi nanti kan ada referensinya ya, daftar pustakanya. Tinggal kalian sesuaikan ya. Kadang-kadang suka ngaco, kalian cari lagi di Google ya. Kan harus ada referensinya semuanya. Nah tuh dia lagi nyari ya. Ya sekarang banyak AI tapi berbayar. Ini juga AI Cina, ada yang ini, ada yang masuk lagi bukan? Nggak ada ya. Nah ini kita tunggu aja. Mana lama amat? Ya dia tuh panduan kalibrasi tuh banyak gening. Tuh ya kelihatan kan, selengkap. Tuh ini ada sumbernya dari mana tuh. DHT11 sudah dikalibrasi pabrik ya. Opsi kalibrasi karena tidak ada bisa menerapkan offset koreksi tuh ya ada ya. Terus proses ada semua kalibrasinya di sini, referensinya dari mana juga ada ya. Sensor PM 2.5 itu sensor apa? Sensor buat debu ibu. Oh debu, oh ini mah buat orang asma ya. Ibu juga asma, tapi sekarang mah alhamdulillah nggak pernah kumat. Alhamdulillah tuh ibu. Iya dulu mah suka kumat, tapi ternyata asma teh dari pikiran sama kondisi badan ya. Harus bergerak, harus kena matahari, jangan banyak pikiran. Dulu ibu pernah 2 minggu sakit asma ya. Oh ibu. 2 minggu ya karena banyak pikiran. Sama dokter juga dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita sering olahraga ya, ibu kasih aja linknya ya. Ya boleh ibu. Share ada di grup aja ya. Ya di grup aja Di ibu. grup ya pokoknya pakai itulah QuenChat. Mana ya grup kalian teh ini ya, pakai QuenChat, dia gratis terus bagus ya. Mau bikin coding berapa ribu baris juga dia ini bisa ya. Kalian mau bikin buku juga bisa pakai ini. Nih di sini
Semua sensor gas semikonduktor MT seri sangat dipengaruhi suhu kelembaban. Tambahkan sensor DHT untuk kompensasi. Hindari paparan silikon, pelarut organik, kondensasi air. Terus ada kesulitan apa lagi? Siapa Rian? Selain kalibrasi, ya tuh harus dimasukin lagi tuh ke coding ya kalibrasinya. Ada konversi ppm juga dari datasheet. Terus kalibrasinya pakai coding ya. Mending gitunya tuh. Sensor PM2.5. Ada revisi apa lagi kemarin? Paling cari data di Kemenkes Ibu. Kalau di Data Kemenkes tentang apa? tentang perihal udara, ya perihal udara yang memang terindikasi oleh penderita asma itu berapa gitu. Oh asma, coba ya kita tanya. Data Kemenkes dengan perihal udara terindikasi. Ya banyak ya, ada wae kalau revisi mah. Ya Ibu. Kak Anam juga pembimbing ya? Bukan ya? Bu Ani. Penguji Ibu Pak Anam. Rumus-rumus ada lengkap. Oh ini dia ada. Insya Allah lengkap Ibu. Jadi berapaan sensor-sensornya beli teh? Kemarin itu udah 300 lebih Ibu. Oh iya, jangan lupa RAB-nya. Iya Ibu. Nggak tahu ya, ibu juga asma juga udah berbulan-bulan nggak kumat dah. Udah lama. Kadang-kadang doang kalau kedinginan, orang asma mah harus pakai jaket kemana-mana. Terus emang harus bersih ya, jangan banyak debu gitu. Ini juga lagi reading source ya, nanti coba aja akuin chat ya. Si Ropik juga ya udah install. Oh ini sih, ini dia masih baca pakai ESP32 ya. Ya Ibu pakai ESP32. Berarti alatnya maksud sensornya dari si Hanum juga. Paling sebagian Ibu kemarin tuh. Oh iya tuh ada tuh. Mana ya? Ini ada data-data ini bukan maksudnya standar baku mutu kualitas udara, maksudnya itu untuk udara Permenkes 2 tahun 2003. Jadi batas maksimum parameter PM2.525 satuan itu kayak gitu bukan? Suhu, kelembaban, batas maksimum. Apa kayak gimana gitu. Untuk udara ambien, Permen LHK ada warna-warnanya gini, upaya Kemenkes. Nah ini ya harus dicantum-cantumin nih kayak gini nih banyak. Indonesia saat ini masih mengandung standar WHO lama, sementara WHO merekomendasikan 15 mikrogram per meter kubik ya. Ya di sini dashboard monitoring, di sini pakai dashboard monitoring ya? Ya pakai Ibu. Pakai apa? Website paling Ibu. Pakai website ya, website pakai Firebase gitu ya? Ya pakai Firebase. Ya udah punya settingannya? Belum punya Ibu. Aduh, Lagi cari-cari. coba di sini buatlah website setting dengan Firebase untuk tulisan ini ya, untuk apa, asma ya? Iya Ibu asma. Monitoring ya. Coba ya, ini mah ya tinggal kayak gini aja. Nanti ibu share. Oh kemarin belum ada ya. Kalau pakai QueenChat mah jalan-jalan aja semuanya tuh, website monitoring asma dengan Firebase. Tuh ini ada. Oh
index, dashboard, login, Firebase. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja. Ya Ibu. Halaman login HTML. Ya sekarang mah apa-apa pakai AI sih. Tapi yang penting ngerti maksudnya apa. Nanti kan suka ditanyain, nggak apa-apa pakai AI tapi harus ngerti maksudnya setiap baris ini apa tuh. Dia banyak tuh ininya tuh. Jadi ada berapa folder ya. Ya nanti Ibu salin deh, nanti kamu kalau nggak ngerti coba tolong tanyakan gimana caranya mengerjakan ini semua digabung sama nanti skripsi kamu masukin aja ke sini, nanti tolong bikinkan coding untuk ini semua, bisa dia. Ya, Ya Ibu. nanti tinggal disesuaikan aja ya. Pokoknya lumayan lah ya, asal jalan aja ya, asal jalan. Nah ini Ibu share lagi ya. Kok nggak bisa sih, si jalan atau apa ya. Terus apalagi yang ditanyain teh, kan nih kalibrasi udah, coding udah. Oh dia masih jalan tuh, masih jalan, ternyata banyak banget codingnya. Waduh. Pakai CSS juga, ternyata banyak. Keren dah, sekarang mah jadi pada pakai website ya. Ya Ibu. Banyak kemajuan. Si itu juga, Ropik juga pakai website ya. Iya Ibu pakai website tapi Udah ada codingnya. belum Ibu. Bukannya udah kemarin. Tinggal pakai Quenchat aja yang gampang mah. Tapi jangan ini, nanti tanyain ini gimana nyusunnya, tanya gitu. Kalau bingung kan gimana nyusunnya, terus kemarin gimana kalibrasinya ya. Udah kalau ngerjain sendiri mah keiraha beres nah ya. Jadi setiap sensor itu kan codingnya beda-beda, kalibrasinya juga ada beda-beda juga kan. Makanya kalau kita sendiri mah suka frustasi. Tuh Firebase DHT. Ini lagi jalanin Firebase, JavaScript. Tuh setupnya ada tuh, cara-caranya dikasih tahu ya, ada kok cara-caranya ya. Copy config ke JS, install HTTP server tuh menggunakan Python atau Node.js ya. Buka browser localhost ya, tuh ada cara-caranya juga dikasih tahu ya. Ibu itu ya Ibu share ya. Nanti mah cara-caranya bisa nanya aja atau sesuaiin aja sama codingnya ya nanti. Mana di grup teh? Grupnya mana? Oh, ini ya. Nah, ya. Iya pokoknya mah sekarang mah nggak usah takut ada AI, tinggal kita ngerjainnya harus cepat ya, supaya kan sampai ada SKPI juga ya kalian ya, masih ya, masih ada SKPI, masih ada ngerjain belum, misalnya ada nggak simulasi ya,
simulasinya tanpa sensor dulu misalnya, bisa enggak? Coba nanti cari aja, siapa tahu bisa dikerjain tanpa simulasi, tanpa sensor dulu ya misalnya. Tapi ini mah sensor-sensornya pada rumit sih ya. Udah ibu share ya, nanti Ropi atau itu sama Randy sama itu kalau ada perlu mah ke ibu aja ya, ke ruangan ibu di lantai 5 ya. Ada lagi yang mau ditanyain atau di share atau apa? Mumpung masih bulan April. Kalau udah bulan Juni, Juli udah udah pada pusing ya, kabarek-barek. Sekarang mumpung April, Mei, Juni sidang ya. Hasil dulu ya. Hasil dulu kalian nanti. Nanti kalau udah hasil terus udahnya semua beres, nanti kita bisa sidang ya. Kalau udah beres syaratnya semua kan, nanti kan ada tagihan, terus kalau SKPI belum beres harus dibayar, dan perpustakaan ya gitu ya. Ya mungkin itu aja ya dari ibu ya buat kalian. Semoga lancar semua skripsinya. Kalau misalnya mau bimbingan ke sini aja ya, ke ruangan ibu ya. Makasih yang udah hadir ya. Selamat mengerjakan skripsi dan bikin proposal, semoga lancar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jangan lupa dikirim ya itunya ya, skripsinya ya atau proposalnya di grup di Adlink ya. Makasih ya Ropi, terus Randi, Rian udah pada hadir. Makasih banyak. Assalamualaikum.